Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar satu doa yang biasa ditujukan kepada saudara kita yang meninggal dunia. Doa tersebut adalah Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin nar. Ya Allah, jadikan kuburannya bagian daripada taman-taman surga, dan jangan jadikan kuburannya bagian daripada jurang-jurang neraka. Para ulama bahasa mendefinisikan raudhah di sini dengan al-ardul mukhdharrah bi anwa'in nabatat, yaitu tanah yang hijau yang dipenuhi dengan beragam tumbuhan. Wa summiyat bidzalik listiradatil ma' fiha. Dinamakan demikian karena banyaknya tumbuh-tumbuhan yang hijau serta air di dalamnya. Kathratul kala, rerumputan, wal ma' fil makan. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh dengan taman-taman surga. Dalam sebuah ayat, walladzina amanu wa amilus salihati fi raudhatil jannat. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka berada di taman-taman surga. Dalam ayat yang lain, fa ammal ladzina amanu wa amilus salihati fahum fi raudhati yuhbarun. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka berada di taman surga, yuhbarun, mereka dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kenikmatan, diberikan anugerah yang luar biasa. Tentu kita tidak bisa membayangkan atau menyamakan taman-taman yang ada di surga dengan taman-taman yang ada di dunia. Karena dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'dadtu li'ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah menyiapkan, kata Allah, bagi hamba-hambaku yang saleh, ma la 'ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah terlihat mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Saking kenikmatan surga itu luar biasa. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang mendoakan saudaranya yang meninggal dunia agar kuburannya menjadi bagian daripada taman-taman surga, sesungguhnya ia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar saudaranya diberikan kenikmatan-kenikmatan, anugerah-anugerah yang tiada tara dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita berbicara tentang taman-taman surga yang ada di akhirat, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat berbicara tentang taman-taman surga yang ada di dunia. Dalam sebuah hadis mutawatir, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam misalnya bersabda, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dengan mimbarku itu taman dari taman-taman surga. Wa minbari ala haudi, dan mimbarku kelak ada di atas telagaku. Para ulama memahami hadis ini dengan beragam pemahaman. Ada yang memahaminya bahwa yang dimaksud dengan taman-taman surga di sini adalah kiasan, majaz. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah, kenikmatan, rahmat kepada siapa saja yang berdoa di dalamnya, sholat di dalamnya, yang memohon hajat, keperluan, keinginan di dalamnya. Sehingga harapan-harapan, doa-doa, hajat-hajat yang disampaikan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang memahaminya bahwa raudhah min
Riyadil Jannah di sini merupakan sebab bagi siapa saja yang masuk ke dalamnya menjadi ahli surga, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkannya dengan taman-taman surga. Ya, mudah-mudahan bagi kita yang ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala memasuki Raudhah, kita berharap termasuk min ahlil jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Ada juga yang memahaminya secara hakiki bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan bagian daripada taman-taman surganya ke dunia, yang kelak kata para ulama akan diangkat lagi ke surga, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Hajar Aswad ke dunia. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Apabila engkau melewati taman-taman surga, mampirlah, merumputlah, singgahlah dengan senang. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apa taman-taman surga itu wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hilakul zikri, yaitu halakoh zikir, majlis zikir. Dalam riwayat yang lain majalisul ilmi, majlis ilmu. Dalam riwayat yang lain al-masajid, yaitu masjid-masjid. Kenapa majlis ilmu disebut juga dengan majlis zikir? Karena di dalamnya akan disebut keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, akan disebut kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu para ulama mengatakan apapun majlis itu yang menyebabkan orang-orang yang di dalamnya ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka bisa disebut dengan majlis-majlis zikir, termasuk majlis-majlis ilmu. Karena itu tidak ada amalan yang paling utama yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya selain daripada zikrullah. Apabila seseorang ingin selalu diingat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka syarat utamanya adalah harus selalu mengingatnya. Fadhkuruni azkurkum dalam Quran. Ingatlah aku, maka aku pun akan mengingatmu. Dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum." Maukah kalian aku beritahu satu amalan yang terbaik bagi kalian? Wa azkaha inda malikikum, dan yang paling suci di sisi kalian. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan yang paling cepat mengangkat derajat kalian. Wa khairil lakum min infaqiz zahabi wal fiddah, dan yang lebih baik daripada engkau menginfakkan emas dan perak. Wa khairil lakum min antalqau aduwakum, dan yang lebih baik daripada engkau menemui musuhmu, fatadribu a'naqahum, lalu engkau penggal leher mereka. Wa yadribu a'naqakum, mereka pun memenggal lehermu. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat penasaran, amalan apa yang terbaik itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, zikrullahi ta'ala. Amalan terbaik itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena itu Sayyiduna Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anh mengatakan, ma min syai'in anja min azabillah min dzikrillah. Tidak ada sesuatu yang paling menyelamatkan daripada azab Allah, daripada siksa Allah Subhanahu Wa Ta'ala selain daripada zikrullah. Karena itu sesuatu yang wajar ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan halakoh zikir, majlis zikir, majlis ilmu disebut dengan raudhah min riyadil jannah.
Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara keistimewaan mereka yang berada di dalam majlis-majlis zikir, para malaikat akan menaungi mereka. Para malaikat akan mendoakan mereka. Para malaikat akan memohonkan ampun untuk mereka. Bahkan makhluk yang ada di dalam lautan terdalam akan memohonkan ampun bagi mereka yang berzikir, bagi mereka yang mencari ilmu di dalamnya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dalam sebuah hadis, mereka akan dicucuri, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan ini yang membahagiakan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyebut-nyebut mereka di makhluk-makhluk yang ada di sekelilingnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita senang terhadap majlis-majlis zikir, senang terhadap majlis-majlis ilmu, senang dengan Baitullah, masjid-masjidnya, karena itu merupakan gambaran yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai taman daripada taman-taman surga. Allahumma ja'al kuburana raudhatan min riyadil jannah wa la taj'al kuburana hufratan min hufarin nar. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.